Nah, ini dia kawan-kawan, rumah sakit Dr. Hafiz. Kita sekarang mau CT scan ke lantai 1. Jadi iya mah kamu Yanti ya punya, maka ku ibu ditampi, ya 3,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, petualangan alam Desaku. Hari ini adalah hari pertama memulai untuk mengobati Teh Yanti kawan-kawan ya. Dan pengobatan ini dibiayai 100% oleh Bapak Bayu Andika di Jakarta. Seperti apa nanti kawan-kawan, dan kebetulan saya sudah janjian bersama dengan kru Balai Desa Margaluyu, Kecamatan Campaka. Ya, jadi Teh Yanti dari rumahnya itu dibawa ke klinik spesialis THT di Cianjur Kota menggunakan ambulan Balai Desa. Nah, seperti apa nanti diagnosanya, rujukan dari dokter seperti apa? Gaskeun kawan-kawan bersama petualangan alam Desaku. Alhamdulillah kawan-kawan, saya sudah nyampe di kota Cianjur. Dan ini kelihatannya ambulan yang dinaikin oleh Teh Yanti. Nah, Desa Margaluyu. Assalamualaikum, Kang. Yantinya mana? Di dalam. Oke, ya udah ya. Kawan-kawan petualangan alam Desaku, di hari pertama pengobatan Teh Yanti ini, saya bawa ke dokter spesialis THT di klinik Cimaya, Cianjur Kota kawan-kawan. Ya, tujuan saya dibawa ke klinik agar nanti diperiksa dulu lah, dilakukan pemeriksaan awal gitu loh ya. Dan saya sangat melihat kawan-kawan, dokter spesialis THT melakukan pemeriksaan secara detail, telaten dan seksama ya, yaitu meliputi penciuman Teh Yanti, hidung, lalu mata, lalu telinga ya, karena yang dikeluhkan kan itu, mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, dan hidung tidak hilangnya ya penciuman ya. Nah, setelah dilakukan akhirnya dokter memberikan keterangan bahwa semua organ yang dikeluhkan oleh Teh Yanti itu tidak ada masalah, dalam keadaan normal. Wah, saya kaget kawan-kawan. Saya sebagai orang kampung udah pikirannya udah kotor. Ini pasti ada jin iblis, saya bilang gitu loh ya kawan-kawan. Maklum kawan-kawan, orang kampung, orang bodoh, pemikirannya suka aneh-aneh gitu loh ya. Ini pasti ada jin iblis nih ya. Akhirnya hanya dokter mengeluarkan sedikit ada kotoran di telinga, dikeluarkan dan perlihatkan kepada saya. Saya bilang oke. Namun sebetulnya Kang, katanya, kotoran sebanyak ini seharusnya tidak mempengaruhi telinga sampai tidak mendengar. Seharusnya berjalan normal gitu. Nah, terus saya bilang, jadi ini kenapa dok gitu loh? Karena saya ingin pasien ini sembuh gitu loh ya, dan apa yang harus saya lakukan? Nah, lalu dokter beranalisa bahwa ini kemungkinan, katanya, ini kemungkinan adalah ada gangguan saraf di kepala. Karena menurut klausul Teh Yanti tadi, bahwa Teh Yanti itu sebelumnya, sebelum terjadi ya tidak melihat, hilang penciuman dan juga tidak mendengar, itu Teh Yanti pernah mengalami sakit kepala yang sangat hebat ya, selama kurang lebih setahun itu, yang mengakibatkan akhirnya tidak bisa melihat, hilang penciuman dan tidak mendengar. Ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi kemungkinan ini saraf, kata dokter spesialis THT. Lalu dokter spesialis THT memberikan rujukan kepada saya, Akang harus bawa ke dokter spesialis saraf untuk diperiksa. Saya bingung, baik dok, di mana dok? Nah, adanya di RSUD dan RSDH. Dan lalu saya pilih RSDH saja, yaitu Rumah Sakit Dr. Hafiz yang masih berada di kota Cianjur. Jadi kawan-kawan ya, tadi dokter ngasih rujukan kepada saya untuk segera berangkat ke RSDH. Dan sekarang saya mau berangkat ke RSDH untuk melakukan konsultasi bersama dokter saraf. Ya kawan-kawan, gaskeun kawan-kawan, kita ke RSDH. Oke kawan-kawan, saya sudah berada di RSDH Cianjur ya, untuk bersiap mendaftarkan Teh Yanti ke dokter saraf. Kawan-kawan petualangan Desaku, semua kegiatan pengobatan ini ya itu tidak bisa direkam kawan-kawan ya, dikarenakan saya harus mengikuti kebijakan rumah sakit dan juga klinik
Ya, dalam hal ini dilarang mengambil gambar dan video. Nah, ya saya harus mengikuti kebijakan tersebut kawan-kawan demi kenyamanan bersama. Tadi saya kawan-kawan sudah masuk ke rumah sakit Dr. Hafiz ya. Dan alhasil kawan-kawan katanya dokter spesialis saraf itu baru akan ada besok. Ya, pukul 1 di gedung eksekutif katanya begitu ya. Dan akhirnya saya sekarang akan mencari penginapan kawan-kawan, karena saya tidak mungkin sekarang kalau misalnya mengantar Teh Yanti ke Cianjur Selatan, lalu besok siang harus kembali lagi ke rumah sakit Dr. Hafiz yang berada di Cianjur. Ya, akan repot sekali ya. Ibunya juga katanya kan gak kuat naik mobil lama-lama, mabokan gitu loh kawan-kawan. Ya, dan untuk malam pertama ini saya akan inapkan Teh Yanti di penginapan di Cianjur. Nanti akan saya cari kawan-kawan. Dan untuk malam ini mungkin Teh Yanti akan ditemani oleh Teh Yuni, yaitu ibu kader dari Desa Margaluyu. Sementara untuk ambulan malam ini boleh kembali ke Desa Margaluyu di Campaka. Dan untuk Teh Yanti akan ditemani Teh Yuni ya, ibu kader. Jadi supaya pada saat hari pertama dia nggak kebingungan gitu, karena ibunya ini boro-boro boro-boro nginep di hotel. Tadi ditanya oleh dokter aja dia gelagapan, nggak bisa menjawab apa-apa, mungkin karena grogi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ibu kader saya kembalikan ke Desa Margaluyu, sementara Teh Yanti dan ibunya menginap sendiri di hotel, saya agak khawatir ya kawan-kawan, nanti jangan-jangan nggak makan lagi ya gitu loh ya, nyari makan kemana kalau misalnya ada apa-apa bagaimana. Jadi untuk malam pertama akan ditemani oleh Teh Yuni, ibu kader dari Margaluyu. Keluar rumah sakit hujan kawan-kawan ya. Yuk lewat sana bisa meureun teh nyali seseleket pe. Seseleket lewat itu. Sok itu sok. Ah. Hujan euy. Akhirnya kawan-kawan petualangan alam desaku, saya mengambil keputusan untuk menginap di sebuah penginapan sederhana di Cianjur. Ya Bu ya. Bu, ku jalaran dokter spesialisna enjing jam hiji. Ayeuna lamun ibu uwih bolak-balik capek. Jadi oh iya. Jadi ayeuna ibu nginep heula di dieu, enjing abdi ka dieu jam 12 nya Bu nya. Tah kitu. Ibu ayeuna makan kumaha? Arek kopi dipamungkuskeun. Hah? Mana coba lihat sok, coba lihat. Minumnya saya beliin. Ibu kebutuhannya saya ini, dan saya akan berikan juga dari Ibu Ira ya kawan-kawan ya. Naon bae eta? Timel. Oh ya udah sok. Ya udah. Oke ya udah sok ibu makan ya Bu ya. Nah Bu, jadi ayeuna ibu mah di dieu heula sareng Yanti nya. Enjing abdi jam 12 ka dieu. Tah ibu pengen ka toilet ka itu tuh yuk. Ayo tingali ka itu yuk sok. Ya. Ya, nah ini ke toiletnya dibuka kan itu. Sok ka itu ibu mau lebat. Nah Bu, iya kan teu aya bak mandi nya. Itu Bu tuh kerana sok cobi ku ibu tarik kaluhur. Pelan-pelan, awas. Ya udah ya Bu ya. Cara ibakna kitu basuh kasih Ibu. Nya Bu nya, cara ibakna kitu nya. Nya habis ibu sok pencet. Cobi. Ya. Nya talamun hoyong omeh tah ieu Bu, punten hal ibuna. Waduh euy. Lamun hoyong omeh Bu ieu tah. Ieu nana tanya Bu nya. Tuh. Tah, tuh itu. Tuh, mancer kitu nya Bu nya. Eta nya Bu nya. Tiasa Bu. Tiasanya tak kitu nya ayeuna sok ka dieu ibu sok cari ka dieu. Cari deui. Kawan-kawan petualangan alam desaku ya, ini ada titipan dari hamba Allah di Sydney, Australia. Mohon maaf kepada hamba Allah di Sydney, Australia. Ini baru kami sampaikan kepada Ibu Dede, yaitu ibunya daripada Yanti. Mengapa ini saya berikan sekarang? Karena
saat-saat inilah adalah salah saat yang tepat untuk saya berikan kawan-kawan ya, dan juga kepada ibu. Sekarang ini kan Ibu Dede akan menginap di hotel dan itu perlu bekal juga gitu loh ya, dan mungkin nanti untuk bapaknya yang di sana kita akan titip ke Bu Kader gitu loh ya, kan nanti besok kan Bu Kader mau pulang. Jadi kita akan titip mungkin untuk si bapak yang di sana untuk biaya sekolah siapa namanya? Aisyah ya. Ini ada titipan dari hamba Allah di Sydney Australia senilai 3,5 juta kawan-kawan ya untuk Yanti. Jadi ya maka mau Yanti ya punya, maka ku ibu ditampi ya 3,5 juta. Mohon ya akan pemasihan artisnya sing sehat, sing babari rezeki, sing tambah rezeki. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya cenah kanggo bapak Nayanti sareng ibu. Nah, ya kanggo bekel cenanya. Kanggo bekel gitu. Jadi panginten ieu kayak udah ku ibu diatur nya punya. Tah ayeuna kan si bapak itu di kampung kan? Di kampung. Di rumah, si bapak di rumah sama Aisyah. Kita akan besok titipin aja ke Ibu Kader karena kan besok Bu Kader mau pulang. Ya, nanti dititipin nanti supaya disampaikan kepada bapak. Jadi bapaknya yang ditinggalkan di sana punya bekal, ibunya juga yang di sini punya bekal. Nah itulah mengapa kemarin agak saya tahan ibu ya, untuk hamba Allah di sini Australia, mohon maaf. Itulah mengapa agak saya tahan karena ini akan pengobatan ini akan sangat memakan waktu yang cukup panjang gitu loh ya. Jadi supaya ibu juga di sini tetap betah. Tapi untuk hotel ini semuanya ini akan di-cover oleh Bapak Bayu Andika ya, termasuk juga mungkin makannya ini hanya untuk bakal beliau aja supaya beliau ada pegangan gitu loh ya punya. Nah terima kasih banyak untuk hamba Allah di Sydney Australia. Mudah-mudahan zakatnya ini ya bisa membersihkan harta ibu ya, dan mudah-mudahan menjadikan ibu sehat, panjang umur, berkah, selamat, dipermudahkan segala urusannya dan juga selalu dalam keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk ruangannya ber-AC kawan-kawan ya tuh ya. Alhamdulillah. Di hotel. Ya di hotel. Ya ibu di hotel. Biar ngerasain juga lumayan lah karena kan di Cianjur memang nggak ada lagi lah hotel-hotel. Dia nggak sholat asar katanya lupa. Ya, ayeuna Bu, ayeuna abdi bade wih heula nya Bu nya. Ayeuna bade wih heula sok ibu di dieu nya. Tah kitu nya Bu nya. Moal ayeuna naon tenang nya. Esuk abdi ka deui. Ibu eta sarapan. Oh, besok. Besok saya pagi-pagi ke sini. Kan ibu harus makan. Ya. Ya udah, saya urusin pokoknya besok ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Pagi ini saya akan menjemput Teh Yanti ke penginapan di daerah Cianjur Kota. Dan selepas itu saya akan mendaftarkan ke Rumah Sakit Dr. Hafiz di daerah Pramuka Cianjur ya, yaitu ke poli spesialis saraf. Ya, dan saya sudah dirujuk juga kemarin dari dokter spesialis THT untuk bertemu dengan dokter spesialis saraf. Nah, nanti kawan-kawan seperti apa hasil diagnosanya, apakah harus dirawat inap di rumah sakit atau bagaimana ya, selalu ikuti bersama petualangan alam desaku. Teh Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Yantinya ya. Ya, mudah-mudahan sembuh ya. Hanut ke sangu. Hanut ke naon? Di Nagas. Di mana? Di Nagas. Di mana? Oh ya. Dan ya. Oh. Ya, nyatanya. Oh, ternyata lagi nonton petualangan alam desaku. Ya, oke, terima kasih.
Teh Yanti di lantai 1, sementara untuk Ibu Kader yaitu Teh Yuni adanya di lantai 2, kawan-kawan. Sekarang kita jemput juga ya. Nah. Teh. Ya. Assalamualaikum. Mari kita berangkat, Teh. Ya. Ah, ya udah mandi. Nah. Ini kamarnya Teh Yuni itu ya, lega juga lumayan ya. Oke. Udah makan belum? Udah. Ya udah, mari kita berangkat ya. Ibu, Teh Yanti tos doang teh Chan? Atos doangnya. Ya, Ibu tos doang. Atau biasa. Oh, padahal udah dikasih bekal sama saya. Eta Chan apaan? Tetuman. Oh, tetuman. Dibeliin bubur nggak dimakan. Ya udah. Itu sama saya aja. Ini sama saya aja yang bawa itu. Sama saya aja. Ini bawa teh ini aja. Teh itu aja ya. Yantinya bawa karena ini agak turun. Ya, awas jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang ketinggalan. Dah, ya, jangan ada yang ketinggalan. Oke, ya udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan lancar. Ya, pesan dari Bapak Bayu Andika, kalau misalnya di Cianjur tidak sanggup, kalau harus dibawa ke Jakarta, bawa ke Jakarta. Kawan-kawan petualangan alam desaku, hari ini Teh Yuni saya perbolehkan pulang ya, karena kebetulan Teh Yuni juga punya anak ya, punya keluarga, jadi mungkin tidak bisa berlama-lama untuk menemani Teh Yanti. Jadi Teh Yuni akan saya antar ke sebuah terminal dan akan naik angkutan umum. Tidak lupa pasti saya ongkosin juga kawan-kawan ya. Jadi sebelum ke RSDH, sekarang kita ngantar Teh Yuni dulu ke terminal. Bu Kader, terima kasih banyak ya. Jadi Bu Kader boleh pulang dulu. Ini oleh-oleh dari saya, udah lumayan roti, dan ini buat pulang ongkos. Ya, ya Teh, hati-hati di jalan ya. Itu naik mobil yang mana? Itu mau naik angkot dulu aja. Oh, naik angkot. Ya udah, hati-hati ya Teh ya. Terima kasih ya, terima kasih. Oke kawan, jadi Bu Kader ini mau pulang saja, biar ini berdua saja saya urus. Sekarang saya menuju ke Rumah Sakit Hafiz di daerah Pramuka Cianjur. Oke kawan-kawan, saya sudah daftar di dalam dan sudah menemukan ruangannya. Sekarang Yanti mau saya bawa ke dalam. Ya, yuk, hati-hati, sok. Awas itu. Ya, awas, sok. Ya, terus. Ya, oke, yuk. Dah. Nah, ini dia kawan-kawan, Rumah Sakit Dr. Hafiz. Ayo lebat Bu, ayo masuk Bu. Ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter spesialis saraf di RSDH Cianjur ya. Dan saya cukup geleng-geleng kepala lah kawan-kawan dalam melihat tindakan dokter terhadap pasiennya gitulah. Geleng-geleng kepala di sini maksudnya apa ya? Saya kagum lah sama dokter gitu yang melakukan tindakan itu, karena dokter itu mungkin kan sudah bagiannya, dan saya sebagai orang bodoh, orang awam ya cukup takjub lah melihatnya kawan-kawan. Ya, dari mulai ketenangan dokter, dan itu juga saya pelajari kawan-kawan. Ya, agar saya juga bisa setenang itu gitu dalam menghadapi masalah gitu lah kawan-kawan. Ya, pasangannya tadi begini kawan-kawan. Tiba-tiba Teh Yanti itu pada saat diperiksa oleh dokter seperti kesurupan. Matanya melotot kawan-kawan, tangannya seperti begini, seperti akan mencakar, seperti akan mencengkram. Lalu dia cakar-cakar, garuk-garuk ke kasur ya, sambil mengeluarkan kata-kata kotor kawan-kawan. Ya, jadi ya saya juga tadi sempat tegang juga gitu kawan-kawan. Wah, lagi-lagi nih saya bilang, jin iprit masuk lagi nih kawan-kawan, jin iprit gitu kan, pemikiran orang bodoh, orang kampung begitu. Ya, memang seperti kesurupan, kawan, matanya melotot. Wah, dia
ngoceh kemana-mana dengan kata-kata kasar gitu loh. Tapi saya melihat dokter tenang gitu loh. Bahkan ibunya sudah berdiri, udah tegang, dan sampai bahkan katanya dia, Kang, itu di tas ada air yang dikasih Ustadz katanya, nanti kalau ada apa-apa seperti kesurupan begini, itu tinggal diminumin aja, nanti insya Allah sembuh gitu loh. Ya, dan saya bilang tenang aja, kita lihat aja dokter. Karena dokternya tenang kawan-kawan, dan ternyata memberikan ketenangan juga kepada saya. Saya khawatirnya terjadi berkepanjangan masalah kesurupan ini, kan repot ngobatinnya, harus mencari orang yang bisa kawan-kawan untuk menyembuhkan kesurupan. Mau cari kemana? Atau mungkin di rumah sakit juga ada mungkin yang bisa seperti itu ya. Pastilah ada mungkin ya. Nah kawan-kawan, jadi dokter spesialis saraf itu tadi katanya, Kang, ini harus di CT scan dulu. Nah, akhirnya saya turun ke bawah, di CT scan dulu, dan hasil daripada CT scan tersebut ya didapati bahwa dokter memutuskan ini terkena tumor otak. Wah, saya bilang udah mulai lemes nih, saya bilang dari kemarin saya capek putar-putar ternyata terkena tumor otak. Lalu saya bertanya, apakah ini bisa disembuhkan, Dok? Lalu dokter jawab, insya Allah bisa, asal tumor otaknya diangkat, katanya begitu. Waduh, lalu apa yang harus saya lakukan, Dok? Saya bilang setelah ini ya Bapak harus ke dokter bedah saraf, dokter spesialis bedah saraf, yang adanya besok jam 4 sore, jam 16.00. Waduh, saya bilang nih harus nginep lagi, tapi tak apalah. Nah kawan-kawan, jadi ternyata Teh Yanti itu ternyata terkena tumor otak ya. Namun analisa dokter kemungkinan ini adalah tumor otak jinak, katanya seperti itu ya. Tapi nanti dokter bedah spesial lah yang akan menentukan, katanya. Oh gitu, ya udah. Akhirnya saya dirujuk oleh dokter spesialis saraf ya ke dokter spesialis bedah saraf yang akan didaftarkan besok jam 16.00 kawan-kawan ya. Dan jadi seperti itulah kawan-kawan kira-kiranya pemeriksaan hari ini di hari yang kedua kawan-kawan ya. Lalu saya juga bertanya kepada dokter, Dok, ini mah mohon maaf, kira-kira lah Dok, kira-kira aja lah gambaran atau estimasi berapa saya bilang untuk mengangkat tumor otak ini. Sebetulnya dokternya tadinya nggak mau ngasih kira-kira, takut salah, tapi saya mohonlah gitu loh, saya pengen tahu. Ya akhirnya kira-kira kurang lebihnya ini ya, kira-kira 60 jutaan Kang. Wah, saya bilang lumayan besar juga nih angkanya. Saya telepon Pak Bayu kawan-kawan tuh ya. Pak Bayu mohon maaf, saya bilang ini ternyata terkena tumor otak dan harus diangkat, dan biayanya kurang lebih 60 juta rupiah. Dengan tegas dan semangat Pak Bayu bilang, gaskeun Kang. Waduh, saya geleng-geleng kepala kawan, gas katanya. Saya bilang luar biasa nih Pak Bayu ini ya, pokoknya gaskeun, orang itu harus sembuh Kang, harus sembuh. Waduh, saya bilang luar biasa. Saya kawan-kawan, mental saya yang udah cukup drop, yang udah melehoi lah, udah rada ngulahek saya teh kawan-kawan, capek di kamar guys 2 ya, bulak-balik turun naik lantai 2-nya. Bapak-bapak tahu sendirilah di rumah sakit memang prosedurnya begitu. Tunggu harus ke sana tunggu, setelah itu selesai harus ke sini tunggu, setelah itu lumayan kawan-kawan, seharian itu. Ya seharian saya ngurus begitu ya. Makanya doanya kawan-kawan ya, mudah-mudahan saya sehat kawan-kawan ya. Kalau saya drop juga aduh udah agak repot juga nih urusannya, karena terus terang Ibu Dede ini betul-betul awam kawan-kawan. Ditanya dokter aja dia gemeteran. Ya, kesana kesini nggak tahu, serba nggak tahu apa-apa. Jadi repot banget. Ya ke toilet aja saya bilang itu toilet minta diantar, takut pulangnya nyasar katanya. Memang ya saya harap maklum lah kalau masalah itu kawan-kawan ya. Apalagi kalau dia bicara, Bu, Ibu nanti kalau mau makan turun naik pencet lift, udah nggak sanggup dia. Pencet lift ke lantai 1 nanti Ibu kerja, udah nyasar deh kawan-kawan, yakin deh ya, bahaya banget tuh ya kawan-kawan. Jadi seperti itulah kawan-kawan keputusan sementara dari dokter spesialis saraf bahwa Teh Yanti itu mengidap tumor otak, dan kelihatannya itu adalah tumor otak jinak dengan estimasi biaya kurang lebih 60 juta, dan Pak Bayu sudah oke gaskeun Kang, oke ya. Dan sekarang kawan-kawan mungkin saya akan mencari penginapan kembali untuk persiapan besok bertemu dengan dokter spesialis bedah saraf ya. Kalau saya pulang sekarang ke Cianjur udah
mau sore begini, besok harus kembali lagi ya babak belur juga. Kalau saya drop sakit ya repot kawan-kawan urusannya gitu loh. Jadi saya akan cari penginapan yang mungkin agak dekat di daerah sini. Kalau kemarin di tengah kota agak jauh saya nyampernya, jadi saya akan cari daerah sini. Oke kawan-kawan, mohon doanya ya, doain oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, mudah-mudahan Teh Yanti ada kesempatan untuk sembuh kembali ya. Terus sayanya juga sehat kawan-kawan yang ngurusnya ya. Terus juga Bapak Bayunya mudah-mudahan dilancarkan rezekinya supaya semua ini berkesinambungan dan berjalan lancar. Permudahkanlah ya Allah kami dalam menyembuhkan Teh Yanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kawan-kawan, sekarang kita gaskan kawan-kawan cari penginapan untuk Teh Yanti dan ibunya. Jadi sekarang saya akan anterin Bu Yanti ke hotel dulu ya, karena besok harus kembali dan bertemu dengan dokter bedah saraf. Sok terus. Nah, ya, sok angkat ya. Oke. Sok. Ya, copot sendal dulu ya. Oke. Sok istirahat, calik dirinya ibu. Nah ya, ini penginapannya kawan-kawan. Dah calik sok nyebunya. Nah, tah itu ka WC-na ka ditu sok tingali ada WC-na, cobi tingali. Ya tingali WC-na, tah urungkeun tah kitu tah. Ya. Ibu bisa tuh make WC itu? Sok cobi. Ya kahanapkeun we Bu. Nah eta parente etanana Bu. Ya, nih Bu, ka dieu Ibu. Nah, sok ka dieu Ibu ka dieu. Nah, ya Bu. Upami Ibu hoyong tuang nya. Ya, tinggal keluar ka dieu Bu, ka dieu sok. Sok keluar Ibu keluar. Keluar tingali, keluar. Nah, terus jalan-jalan ka itu tingali sok ka tuh. Nah. Hayu sok tah Bu, ya. Ya, tuh. Ya Bu. Engke Ibu tinggal ka ditu pilihan ku ibunya hoyong naon-naonnya. Tah gitu kan ku abdi tos dipasihan artosna. Ya, ayeuna mah kieu bae atuh hayu sok pake sendalna Ibu urang ka ditu yuk. Bisi Ibu bingung. Ini karena harus dipastikan kawan-kawan, aduh kalau nggak sama saya ini nggak tahu deh di rumah sakit juga saya bingung dah. Ya Bu, kayak itu Bu, kurang ninggalin ke jalan. Oh. Bu, kala. Bu kade mana jana? Ya. Ibu mah kade entong mentasnya. Kon entong mentas anu beulah dieu bae. Nya, teteanganana nya tah engke tong hilap Bu. Lamun Ibu rek keluar itu kunci. Nya, kunci. Ibu bawa kunci sareng artos, jalan ka ditu. Yuk ka dieu yuk. Supaya Ibu apal yuk. Nah, Bu, ieu aya sangu ka dieu. Ka dieu Bu. Tah. Assalamualaikum Pak Haji. Sagala ayahnya apanya? Hayang tuang di dieu engke tah. Masakan Sunda kawan-kawan tuh. Cihui mucih pruy lah. Deket kalau kemarin agak repot kalau kemarin. Bu ka dieu Bu. Bu ka dieu Bu. Tah. Ya, Bu ka dieu mayuna. Engke Ibu lamun eta bade tuang di dieu mangga, bade dibungkus mangga tinggal nyarios. Pak, abdi hoyong mem sareng naon, hoyong dibungkus cana ka ditu. Upami hoyong tuh cai. Tuh, meser. Di dieu nya. Jadi teu kudu mentas jalannya. Ya, jadi enggak usah nyebrang. Karena kalau nyebrang repot kawan-kawan tuh urusannya tuh lihatnya. Ya, tuh kan. Waduh repot, saya nggak berani banget. Saya nggak takut banget kan kalau dia harus nyebrang. Ya udah Bu, ngartos tuh. Ngartos ya Bunya. Yuk, ayeuna balik deh yuk.